Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali ya dalam penjelasan tentang pelajaran iman yang berikutnya bersama Ustaz Ghazali, yaitu tentang perut bumi. Nah, sebelum Ustaz mulai, sempat tahu kabar teman-teman dulu nih. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat untuk belajar? Alhamdulillah. Semoga semangat ya teman-teman ya. Insya Allah. Nah, teman-teman jangan lupa ya, Ustaz juga ingin mengingatkan pada teman-teman untuk selalu berdoa kepada Allah agar kita ya dapat menghadapi peristiwa hari-hari ini dengan baik. Dan juga agar disegerakan untuk Allah menyingkirkan penyakit dari lingkungan kita. Masih ingat doanya? Apakah teman-teman sudah menghafalkan? Ya. Bagaimana? Ya, doanya begini ya. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu maaf, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta, dan penyakit mengerikan lainnya. Amin. Baik teman-teman, kali ini akan Ustaz bacakan ayatnya terlebih dahulu, yaitu tentang perut bumi. Teman-teman bisa simak yang terdapat dalam Quran surah Az-Zalzalah ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajatil ardu athqalaha, yang artinya dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Setelah itu akan Ustaz bacakan tafsir Ibnu Katsir, yakni bumi melemparkan isi perutnya yang terdiri dari mayat-mayat. Demikian yang dikatakan oleh lebih dari satu ulama salaf. Dalam Sahih Muslim, beliau meriwayatkan dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bumi akan memuntahkan bagian-bagian yang terdapat di dalam perutnya yang besar, seperti tiang-tiang yang terbuat dari emas dan perak. Lalu akan datang seorang pembunuh, seraya mengatakan dalam hal ini, aku telah membunuh. Kemudian datang pemutus silaturahim dan berkata, aku telah memutus hubungan kekerabatanku. Selanjutnya seorang pencuri datang dan berkata mengenai hal ini, aku telah memotong tanganku. Kemudian mereka meninggalkannya dan tidak mengambil sesuatu pun darinya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan bahas apa saja hal-hal yang berkaitan dengan murafaqat IPA terkait perut bumi. Yang pertama, mengenal benda-benda dari perut bumi. Yang kedua, mengenal lapisan sederhana bumi. Yang ketiga, iman kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, untuk poin yang pertama, mengenal benda-benda dari perut bumi. Ada yang tahu apa saja yang ada di dalam perut bumi? Tahu teman-teman? Apa coba? Ya, ada batu. Oh iya betul, ada batu. Ada apa lagi? Tanah. Wah, iya ada tanah juga, betul. Apa lagi? Mayat. Benar. Mayat-mayat dikuburkan dalam tanah. Apalagi? Barang tambang, benar. Apa saja barang tambangnya? Ya, ada perak, emas, tembaga, dan lain-lain. Nah, itu adalah semua benda-benda yang ada di perut bumi. Ya. Kemudian tentang lapisan sederhana dari bumi. Terdiri apa saja coba bumi? Ada tanah, ada batu, dan ada air. Mau buktinya?
Coba teman-teman misalkan melihat ke daerah yang sedang digali tanahnya. Insya Allah teman-teman akan mendapati apa saja yang ada di dalam tanah tersebut. Ada tanah, ya, ada batu. Bebatuannya ada yang besar, ada yang kecil, ya. Kemudian ada air. Contohnya apa? Kalau kita gali, ya, kita gali tanah sampai dalam, kita akan dapati air, yaitu air sumur. Nah, itu teman-teman. Yang selanjutnya tentang keimanan pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menciptakan bumi dan isinya yang berlapis-lapis. Ya, sebagaimana Allah ciptakan langit berlapis-lapis, Allah pun menciptakan bumi berlapis-lapis dengan segala macam isinya. Ya, ada lapisan paling dalam, ya, ada lapisan tengah, lapisan atas, dan lapisan paling atas yang kita pijak ini, ya, bumi. Gitu. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan membahas tentang adab dan akhlak terhadap bumi. Yang pertama, tidak mengambil hasil perut bumi secara berlebihan karena akan berdampak pada kerusakan alam. Yang kedua, perbanyak mengingat hari kiamat karena pada hari kiamat bumi akan mengeluarkan segala isi perutnya. Untuk poin yang pertama, ya, Ustadz pernah melihat dalam suatu tayangan atau foto gitu ya di internet tentang dampak dari berlebihan kita mengambil sesuatu dari perut bumi. Contohnya adalah tambang emas. Ya, ada suatu daerah di Irian Jaya sana, di Papua, itu tambang emas dan tembaga. Satu gunung, beberapa gunung juga digali semakin dalam sampai gunungnya tidak terlihat lagi puncaknya. Keadaan sekitarnya rusak, ya, jadi tidak bagus lagi tanahnya teman-teman. Itu akibat dari terlalu berlebihan manusia mengambil sesuatu dari perut bumi. Kemudian adab dan akhlak yang kedua, perbanyak mengingat hari kiamat. Karena pada hari kiamat nanti bumi akan mengeluarkan segala isinya. Seperti tadi ayat yang kita baca, Quran surat Az-Zalzalah ayat 2, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Selanjutnya tentang amal yang berkaitan dengan perut bumi. Ada 3 kegiatan amal yang berkaitan dengan perut bumi. Yang pertama menggali tanah, yang kedua simulasi keluarnya isi perut bumi, yang ketiga ikut mengantar jenazah ke kuburan. Tentang menggali tanah, teman-teman dapat mempraktekkan menggali tanah sebagai simulasi menguburkan sesuatu, misalkan menguburkan manusia. Bisa teman-teman buat simulasi gali tanah, kemudian seakan-akan menguburkan mayat yang mungkin dapat teman-teman buat dari bungkusan sesuatu. Kita buat seperti kafan kecil, kemudian kita menguburkannya. Untuk lebih jelasnya, nanti teman-teman dapat membaca bersama ayah bundanya bagaimana cara mengubur jenazah yang baik dalam Islam. Kemudian yang kedua, simulasi tentang keluarnya isi perut bumi. Ini juga dapat teman-teman praktekkan bersama orang tua, ayah bunda di rumah, ya, dengan cara membuat sesuatu seperti gunung, kemudian diisi dengan benda-benda, ya, seperti benda-benda yang nanti akan coba teman-teman cari dulu ya. Coba teman-teman cari di YouTube misalkan video-video terkait dengan simulasi keluarnya isi perut bumi atau simulasi gunung meletus. Insya Allah teman-teman akan dapat banyak video di sana. Silakan pilih yang mudah. Kalau ingin teman-teman praktekkan di rumah, silakan teman-teman dapat mencobanya di rumah dengan bahan-bahan sederhana. Tidak perlu keluar rumah. Kalau memang ada bahan-bahan untuk membuat kue di rumah, insya Allah bisa dipraktekkan. Untuk membuat gunungnya pun tidak mesti kita buat dari tepung. Misalkan ada suatu tempat yang berlubang, ya, misalkan bekas botol atau lain-lainnya, kita masukkan benda-benda tadi, nanti akan
kita dapat saksikan simulasi keluarnya isi perut bumi atau simulasi gunung meletus. Yang terakhir, ya, ini mungkin bisa teman-teman ikuti apabila di lingkungan sekitar teman-teman ada tetangga mungkin yang meninggal, ya, atau mungkin ada saudara yang meninggal, bisa bersama orang tuanya, ya, untuk ikut mengantar jenazah ke kuburan. Karena di dalam kita ikut mengantar jenazah ke kuburan ada keutamaan-keutamaannya. Nah, itu tadi tentang kegiatan amal yang dapat teman-teman praktekkan di rumah. Silakan dipilih mau yang mana? Menggali tanah sebagai simulasi mengubur, atau simulasi keluarnya isi perut bumi, atau ikut mengantar jenazah ke kuburan. Untuk ikut mengantar jenazah ke kuburan, mungkin kalau memang tidak ada di lingkungan sekitar teman-teman, ya, kejadian seperti ini, mungkin bisa teman-teman cari ilmunya. Apa saja keutamaan-keutamaan untuk mengantar jenazah ke kuburan. Silakan dibaca bukunya atau cari ke internet, ya, bersama ayah bundanya tentunya. Jangan sendirian kalau pakai internet. Yang terakhir tentang sirah yang terkait dengan perut bumi. Ada satu sirah, yaitu kisah Nabi Musa dan Qarun. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang yang kaya raya. Ia bernama Qarun. Allah Azza wa Jalla mengaruniakan harta kekayaan yang sangat melimpah kepada Qarun. Qarun sangat membanggakan kekayaannya. Ia pun hidup dengan penuh kemewahan. Nabi Musa dan orang-orang beriman menasihati Qarun. Nabi Musa berkata, "Jangan engkau terlalu bangga dengan kekayaanmu. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan angkuh." Qarun berkata, Sesungguhnya hartaku aku peroleh dari ilmu yang aku kuasai." Qarun sama sekali tidak mengindahkan nasihat itu. Pada suatu ketika Qarun keluar dari rumahnya. Ia diikuti dengan iring-iring para pengawalnya. Orang-orang miskin yang melihatnya sangat sedih dan iri. Mereka berkata, "Semoga kita dapat memiliki kekayaan seperti Qarun. Ia benar-benar beruntung." Allah menurunkan hukuman bagi Qarun. Tanah di sekitar gudang-gudang Qarun retak dan akhirnya amblas. Allah Azza wa Jalla membenamkan Qarun dan harta kekayaannya ke dalam perut bumi. Orang-orang miskin yang menginginkan kedudukan seperti Qarun menjadi insaf. Mereka berkata, Aduhai benarlah Allah Azza wa Jalla melampaukan rezeki bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Aduhai, sungguh tidak beruntung bagi orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla. Kisah Qarun ini diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 76 sampai 82. Nah, teman-teman boleh buka Qur'annya ya. Coba dicek Quran surah Al-Qasas ayat 76 sampai 82. Dibaca ayatnya. Kalau teman-teman sudah bisa baca, kalau tidak bisa baca juga, dibaca artinya saja. Kalau belum bisa baca juga, silakan membaca bersama ayah bunda teman-teman, agar teman-teman juga semakin yakin, ya. Semua kisah-kisah yang kita bahas di sini adalah sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Insya Allah akan menambah keimanan teman-teman. Selanjutnya, ya, dalam Quran surah Al-Qasas 76 sampai 82 tadi, ya, maka kami benamkanlah Qarun berserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya dari azab, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Dan jadilah orang-orang yang kemarin mencita-citakan kedudukan Qarun itu berkata, Aduhai, benarlah Allah Azza wa Jalla melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya dan menyempitkannya. Kalau Allah Azza wa Jalla tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah memenangkan kita pula. Aduhai, benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman, sekalipun kisah ini terjadi pada masa lampau, tetapi terdapat pelajaran yang sangat penting bagi kita yang hidup pada masa kini.
Pada saat merasa dalam kemelaratan, kita akan merasa iri dengan orang yang memiliki kekayaan lebih. Ketika memiliki harta yang berlebihan, kita akan melupakan Allah Azza wa Jalla. Sungguh tidak beruntung bagi orang yang demikian. Na'udzubillah min dzalik ya teman-teman. Jangan sampai kita seperti Qarun. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari Ustadz terkait materi perut bumi. Sampai sini Ustadz sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.